Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Prinsip Hidupku. Insyaallah nanti akan kita bahas mulai halaman 41. Anda tidak punya kepentingan dengan urusan orang lain. Baik. Kita termasuk di antara orang yang sering ngurusi aib orang lain atau urusan orang lain. Padahal kita tidak orang yang dilibatkan. Kita bukan orang yang dilibatkan di situ, dan kita juga nggak punya kepentingan di situ. Maka sekarang kita akan belajar kira-kira bagaimana memotivasi diri untuk bisa meninggalkan kebiasaan seperti itu. Coba kita lihat hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Bagian dari tanda husni Islam, baiknya Islamnya seseorang. Tanda baik atau tanda berkualitasnya Islam seorang hamba. Tarkuhu ma la ya'ni, dia tinggalkan apa yang tidak menjadi kepentingannya. Ini kalimat yang Masya Allah ringkas, tapi maknanya padat. Di antara tanda kualitas Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak menjadi kepentingannya. Hadis riwayat Tirmidzi dan statusnya hasan. Para ulama banyak memberikan pujian untuk hadis ini sebagai motivasi agar dipelajari dan dijadikan sebagai prinsip hidup. Ini beberapa keterangan dari mereka. Ibnu Rajab rahimahullah pernah mengatakan, "Hadzal haditsu aslun min usulil adab." Hadis ini merupakan salah satu di antara prinsip adab. Sehingga orang kalau ingin belajar adab, merujuklah kepada hadis ini. Di antara prinsipnya adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak menjadi kepentingannya. Hamzah Al-Kinani mengatakan, "Hadzal haditsu sulusul Islam." Hadis ini mencakup sepertiga dari ajaran Islam. Ada ajaran berkaitan dengan masalah akidah, ada ajaran berkaitan dengan masalah ibadah, dan ada ajaran berkaitan dengan masalah muamalah, berinteraksi antar sesama. Maka berinteraksi dengan antar sesama, porosnya adalah hadis ini, di mana Nabi SAW mengatakan, kesempurnaan Islam seseorang adalah dia fokus dengan apa yang menjadi kepentingannya dan tidak mengurusi kepentingan orang lain. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, "Wa hadzal haditsu rub'ul Islam ala ma qalahu Abu Dawud." Hadis ini adalah seperempat dari ajaran Islam sesuai keterangan Abu Dawud. Wa aqulu, sementara menurutku, bal huwa nisful Islam. Hadis ini tuh setengah Islam. Enggak cuma seperempat, tapi setengahnya Islam. Bal huwal Islamu kulluhu, bahkan yang lebih tepat, hadis ini ya berisi Islam secara utuh. Sehingga seperti apa gambaran ajaran Islam? Islam itu fokus, mengajarkan fokus kepada sesuatu yang bermanfaat bagi hamba. Baik, ini semuanya adalah pujian yang disampaikan oleh para ulama sebagai motivasi agar kita mempelajari hadis ini, sampai mereka mengatakan hadis ini adalah seperempat Islam, setengah Islam, ada yang mengatakan Islam seutuhnya. Itu ada pada hadis ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagian dari tanda kesempurnaan dan kualitas Islam seseorang adalah
Dia meninggalkan sesuatu yang tidak menjadi kepentingannya. Sekarang kita akan lihat keterangan para ulama. Ada banyak keterangan bagus yang disampaikan oleh para ulama berkaitan hadis ini. Berikut di antaranya, Ibnu Qayyim mengatakan, "Fahadha ya'ummu tarka lima la ya'ni." Hadis ini mencakup semua bentuk meninggalkan sesuatu yang nggak penting. Baik bicara yang nggak penting, melihat yang nggak penting, mendengar yang nggak penting, menyentuh yang tidak penting, berjalan ke arah yang tidak penting, memikirkan yang tidak penting. Wasairil harakati dhahira wal batinah. Mencakup semua gerakan lahir maupun batin yang nggak penting. Fahadhi kalimatun syafiyatun fil wara'. Sehingga ini merupakan kalimat yang menjadi kunci berkaitan dengan prinsip wara'. Apa itu wara', Pak? Wara' artinya hati-hati. Wara' itu artinya tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang nggak manfaat di akhirat. Atau ada juga yang mendefinisikan tarku ma yakhafu dararuhu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan berbahaya di akhirat. Ada wara', ada zuhud. Ada al-wara'. Dan ada az-zuhdu. Apabila dua istilah ini disebutkan bersamaan, maka wara' dan zuhud dimaknai berbeda. Al-wara' dimaknai dengan tarku ma yakhafu dararuhu fil akhirah. Sedangkan zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Kok bertentangan, Pak, dengan yang tadi? Baik. Yang ini dihapus saja yang ini tadi. Kita mau membedakan antara wara' dengan zuhud. Wara' adalah meninggalkan sesuatu yang ditakutkan berbahaya di akhirat. Sehingga orang nyebutnya eling lan waspada. Dia meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan berbahaya di akhirat. Sedangkan zuhud apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Nah, kalau kita sudah tahu perbandingannya seperti ini, berarti antara wara' dengan zuhud itu lebih tinggi mana levelnya? Lebih tinggi mana levelnya? Zuhud atau wara'? Lebih tinggi mana levelnya? Zuhud. Zuhud lebih tinggi levelnya. Kok bisa, Pak? Orang yang wara', dia mungkin masih melakukan aktivitas yang mubah. Jadi yang dia tinggalkan itu sesuatu yang dikhawatirkan berbahaya di akhirat. Sesuatu yang haram jelas ya, sesuatu yang haram jelas dia tinggalkan. Atau yang syubhat. Orang yang wara' akan meninggalkan yang syubhat. Yang kira-kira, wah ini bahaya ini, jangan-jangan nanti berdosa, akan dia tinggalkan. Tapi orang yang zuhud, dalam pikiran dia, iki ono ganjarane ora ya? Berpahala atau tidak? Ketika tidak berpahala, dia tinggalkan. Itulah zuhud. Maka orang yang zuhud ketika beraktivitas lebih hati-hati dibandingkan wara'. Kalau yang zuhud itu mikir, ini ada pahalanya atau tidak? Kalau wara' mikir, iki dosa atau tidak. Maka orang yang wara' dalam hal mubah, dia masih melakukannya. Tapi sekiranya, wah ini nanti jangan-jangan berdosa, jangan-jangan haram, masih samar-samar nih, masih syubhat, dia tinggalkan.
karena takut berdosa. Dari situlah kita bisa mendapatkan pemahaman bahwa zuhud lebih tinggi daripada wara'. Baik. Sehingga dalam hal masalah dunia, wara' itu masih mengambil yang mubah, tapi dia tinggalkan semua yang berpotensi bahaya, baik syubhat apalagi yang haram. Kalau zuhud, dia fokus dengan sesuatu yang berpahala. Tapi intinya baik wara' maupun zuhud, setiap ada kejadian, maka manusia itu, orang yang wara' atau zuhud itu gimana Pak? Mikir dulu, baru bertindak. Bertindak itu bisa meliputi berbicara, bisa meliputi bergerak, bisa meliputi melihat, atau apapun. Jadi setiap ada kejadian, dia mikir dulu. Dia mikir, oke, saya lakukan. Oh, enggak mau saya takut. Itulah orang yang zuhud maupun wara'. Karena itu, wara' pada prinsipnya mengamankan seseorang. Hidupnya akan dalam posisi selalu aman. Karena dia selalu hati-hati, ini bahaya atau tidak. Kalau zuhud, hidupnya akan selalu diisi dengan pahala. Maka dia dalam setiap aktivitas, ini berpahala atau tidak. Sementara yang dilakukan oleh orang di zaman sekarang, itu adalah, bukan cuma zaman sekarang, mayoritas manusia ya. Mayoritas manusia yang dilakukan ada kejadian, terus bertindak, terus mikirnya gini Pak. Baru mikir. Kenapa dia mikir? Ada masalah. Mikir setelah apa? Ada masalah. Maka kenapa sekarang atau banyak orang yang punya masalah, mikirnya tertunda. Sehingga ketika mikir ditaruh di belakang, jadinya sering orang itu punya masalah. Apalagi kalau ada istilah sumbu pendek. Ya. Sumbu pendek itu maksudnya pripun? Cepat. Emosinya itu cepat. Perubahan emosinya cepat. Jadi ketika ada kejadian langsung, ada kejadian langsung. Mikirnya baru dilakukan di belakang. Wes toh pikir carry. Nah, salah atau benar? Dipikir carry itu salah atau benar? Tergantung ya. Tergantung. Kalau jelas baik, silahkan pikir belakangan. Kalau masih samar-samar, pikir dulu baru bertindak. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Tadi Mbaknya menyebutkan bahwa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang kita nggak punya kepentingan itu banyak. Ada bentuk berbicara yang tidak bermanfaat, yang kita nggak punya kepentingan. Kamu sebaiknya nggak usah ngomong kayak gitu, atau tidak usah menyampaikan seperti itu. Kamu tidak punya kepentingan tentang itu. Makanya banyak ngomong itu bahaya. Ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh sebagian ulama, da' fudulal kalam takun a'badan nas. Tinggalkan kebanyakan ngomong, kau akan menjadi orang yang rajin ibadah. Tinggalkan aktivitas sering ngomong, banyak ngomong, kau akan jadi orang yang rajin ibadah. Karena keselionya orang itu kebanyakan di mana? Diomongkan. Sehingga dia ketika banyak ngomong, itu bahaya. Kemudian banyak melihat juga seperti itu. Mata melihat ke kanan, melihat ke kiri, melihat apa saja dilihat. Itu bisa menyebabkan khusyuknya hamba hilang. Sehingga ada nasihat yang mengatakan, da' fudulan nazar. Tinggalkan mata jelalatan. Takun akhsya'an nas. Kau akan menjadi manusia yang khusyuk. Baik. Sekarang kita akan mengukur diri kita, Pak. Bangun tidur atau sadar, kondisi sadar. Kondisi sadar artinya tidak sedang tidur. Kita kondisi sadar itu berapa jam? Titik-titik jam. Berapa jam kita dalam kondisi sadar? Kalau sekarang gini sadar nggak? Kecuali yang merem ya. Kalau kondisi sadar itu kita berapa jam dalam sehari?
24 jam. Tidur berapa jam? Yang benar. 68. 12. Masya. Kalau kita tidur 8 jam, itu berarti sepertiga umur kita hilang. Ya. Jadi kalau kita tidur sehari 8 jam, sepertiga dari umur kita hilang. Nggak ada pahalanya, nggak ada nilainya sama sekali, ya karena dipakai tidur. Jadi kalau tidur berapa jam? 6, anggaplah 6 jam. Wah, tergantung usia, Pak. Makin tua makin makin tua itu makin apa? Susah tidur atau banyak tidur? Sebentar, saya belum punya pengalaman tentang itu. Bukan saya tanya, coba yang Simba, di Simba. Bapak usia berapa? Usia berapa? 64. Tidur berapa jam? 5 jam. Masya Allah, Masya Allah. Karena susah tidur atau karena di program 5 jam? Masya Allah. Baik. Jadi misalnya kita tidur selama 6 jam, berarti kan sisanya kita nggak tidur ya. Maka Anda dalam kondisi sadar, anggaplah 18 jam. 18 jam ini lebih banyak diam atau mengucapkan? Mengucapkan, bertutur ya. 18 jam ada bertutur. Bertutur itu bebas ya, pokoknya bertutur. Ada diam. Nah, sekarang saat kita, ini saya balik aja, ini diamnya di atas. Saat kita bertutur, lebih banyak manfaat atau tidak manfaat? Yang mana? Tergantung jenis kelamin, Pak. Orang mau cerita nih kayaknya. Baik. Lebih banyak manfaat atau tidak bermanfaat? Manfaat. Baik. Alhamdulillah kalau seperti ini. Jadi orang ketika dia bicara tapi terbatas pada ini, nanti saya yakin dia banyak diamnya, Pak. Ucapan saya ini bermanfaat atau tidak? Tidak, menang dia. Ini kira-kira ada pahalanya enggak? Enggak, diam dia. Maka antara diam atau manfaat. Nah, manfaat ini pun bertingkat. Ada manfaat yang paling tinggi. Itulah zikrullah. Zikrullah ini bentuknya beragam. Ada membaca Quran, membaca kalimat-kalimat thayyibah, menyampaikan kajian, belajar, memberi nasihat, itu semuanya masuk kategori zikrullah. Dan ini yang paling tinggi. Berdakwah itu zikrullah enggak? Zikrullah. Ada yang memberi manfaat untuk aktivitas harian. Misalnya dia ngobrol tentang urusan kerja, rapat di tempat kerja, atau bersama istri dan anaknya. Makan apa, itu kan perlu komunikasi ya. Pengen makan apa, kamu ngapain, itu perlu komunikasi untuk aktivitas harian. Ada yang sifatnya untuk kepentingan interaksi. Untuk kepentingan interaksi itu tujuannya menampakkan keakraban agar kita dengan orang lain dianggap kerapia, terus apa lagi? Orangnya humble dan seterusnya. Itu untuk kepentingan aktivitas interaksi. Jadi kita tidak perlu kita tidak sedang menyampaikan apa yang sedang kita lakukan, tapi kita butuh kehangatan interaksi dengan orang lain. Ini semuanya bermanfaat. Ya? Nah, orang kalau mikir seperti ini, saya yakin kalimat yang terucap lebih terbatas. Sekarang, mana yang lebih baik, zikrullah dengan diam? Zikrullah. Cuman ini paling sulit, Pak. Sehingga kita misalnya berkendara, Anda naik motor atau naik mobil, dari satu titik ke titik yang lain sendirian, tidak ada yang diajak ngobrol. Golek konco nggak? Begitu berhenti di lampu merahnya, apa siapapun, wahai manusia, kita akan diam. Lebih banyak diam atau dikir? Ya?
Lebih banyak diam atau zikir? Diam. Seharusnya kita bisa ngisi itu dengan zikir. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Atau kalimat thayyibah yang lainnya. Dan ini butuh belajar banyak. Yang ini terutama ya. Banyak orang yang gagal di situ. Maka Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat." Sesungguhnya syariat Islam ini banyak isinya. Tapi saya kesulitan untuk bisa mengamalkan semuanya. Maka berikan nasihat kepadaku, apa yang bisa aku lakukan agar aku dimudahkan untuk itu. Apa jawab Nabi SAW? La tazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Jadikan lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Jadikan lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Nah, ini dalil bahwa dengan rajin zikir akan membuat jamaah, akan membuat hamba ringan ibadah. Tapi kalau orang jarang menggunakan lisannya dibasahi dengan zikrullah, beda lagi suasananya. La tazalu lisanuka rutban bidzikrillah. Jadikan lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Baik. Kemudian bertutur yang tidak bermanfaat. Ini juga bertingkat. Ada yang cuman kalam faldi. Kalam faldi itu bahasa kita ngelantur. Ngelantur. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak untuk urusan dunia maupun akhirat. Maka untuk kalam faldi yang sifatnya ngelantur seperti ini, tidak dilakukan lebih baik. Karena akan nambahi apa? Hitungan amal. Allah Ta'ala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun ucapan yang keluar dari manusia yang dilafalkan yalfidhu, artinya bertutur. Tidak ada satupun kalimat yang dituturkan oleh manusia illa ladaihi raqibun atid, kecuali di situ ada raqib atid. Raqib niku sinten? Malaikat pencatat amal. Bedanya apa kalau atid? Kalau raqib yang baik, kalau atid, raqib dan atid itu keduanya sifat. Allah menyebutkan sifat malaikat pencatat amal itu bukan nama, tapi sifat. Raqibun artinya yang selalu mengawasi, sehingga jenengan bergerak kemanapun diawasi. Atidun artinya nggak pernah absen, selalu hadir. Beda kalau kita kan, kita disuruh ngawasi sebentar, leren, ya. Itu manusia, harus sifat ngawasi. Malaikat pencatat amal, dia selalu ngawasi dan dia selalu hadir, Masya Allah. Maka tidak ada yang luput dari apapun yang kita lakukan. Dan setiap hari kita itu dibersamai oleh 4 malaikat. 2 pencatat amal, amal baik dan amal buruk. Dua-duanya raqibun atid. Dan 2 malaikat penjaga di depan dan di belakang. Sehingga manusia mengalami sesuatu, jika belum waktunya mati, dia nggak bakalan mati. Karena dijaga oleh malaikat atas perintah dari Allah Ta'ala. Baik. Kemudian ada tutur yang negatif. Nah, yang ini bisa menimbulkan dosa. Tutur negatif itu ada yang sifatnya makruh. Nggak usah ngomong kayak gitu, makruh. Mana nggak ada yang itu? Ngomong apa sing makruh? Coba, ngomong apa sing makruh, Pak? Politik. Bukannya haram. Ngomong makruh itu intinya sesuatu yang negatif, bisa menimbulkan sesuatu yang nggak nyaman tapi tidak sampai dosa. Dan yang paling banyak adalah haram. Haram ini mungkin yang paling sering terjadi. Baik. Nah, untuk bisa meninggalkan yang ini, maka manusia perlu belajar diam. Lalu setelah itu naik agar dia bisa melakukan praktek zikrullah. Sehingga tahapannya
haram, belajar diam, lalu tingkatkan kualitas. Nah, karena kita mungkin masih berada di sini, saya sekarang masih berada di fase banyak yang saya ucapkan haram, maka Anda perlu banyak belajar diam. Setelah banyak belajar diam, diam itu sambil meneng, sambil mikir dia. Sehingga setiap kali mau ngomong ditahan. Tak meneng sih. Masing-masing orang itu kan berbeda ya. Ada yang kawan bayinya pendiam. Ada yang kawan bayinya seneng ngomong. Nah, ketika dia ingin menjadi orang yang pendiam, dia perlu berlatih. Dia berlatih diam, meneng, tapi akrab. Dengan orang lain dia akrab. Dia senyum, dia berinteraksi, tapi dia banyak diam. Nggak banyak komentar. Itu butuh berlatih. Sampai ada perkataan, kalau nggak salah, ini pesannya Abu Darda. Qala Abu Darda, ta'allamu as-sumt kama tata'allamuna al-kalam. Belajarlah untuk diam sebagaimana kalian belajar bicara. Sehingga kalau orang diajak untuk pelatihan, lebih banyak yang mana? Pelatihan diam atau pelatihan bicara, Pak? Yang mana, Pak? Pelatihan bicara. Makanya ada latihan public speaking. Gimana kamu bisa banyak bicara di depan umum? Itu penjual di pasar itu banyak bicara di depan umum. Public speaking. Sehingga yang ada itu ini. Tapi ini nggak ada. Kita diajari ta'allamuna as-sumt. Ta'allamu as-sumta kama tata'allamuna al-kalam. Belajarlah untuk banyak diam sebagaimana kamu belajar bicara. Baik. Sekarang lihat. Kemampuan manusia. Kemampuan manusia dari sejak lahir. Coba kita melihat bayi, Pak, dari mulai lahir sampai dia usia 5 tahun, sekian tahun ya. Kemampuannya gimana, Pak? Urutan kemampuannya. Pertama apa? Nangis. Nangis itu kemampuan pertama sebelum melek. Melek atau nangis dulu? Nangis. Tapi sebelum nangis ada gerak ya. Gerak itu sudah ada dalam kandungan ibu. Dia punya kemampuan gerak. Lalu nangis. Waktu di rahim nangis nggak? Arep ngopo nangis, orang sing nulungi kan? Sehingga nangis itu kemampuan begitu dia lahir. Setelah nangis kemampuannya apa? Melek, melihat. Allah taruh melihat di posisi nomor 3. Setelah itu dia belum bisa bicara. Dah. Anggaplah di antara ini ada beberapa kemampuan, jalan, merangkak, dan seterusnya sampai jalan ya. Lalu bicara. Bicara itu yang terakhir. Iya nggak? Bicara sama jalan duluan mana biasanya? 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan itu sudah mulai rambatan. 12 bulan, kadang belum 1 tahun sudah jalan. Sudah bisa ngomong belum? Belum. Sehingga bayi-bayi yang kita punya di usia 1,5 tahun belum bisa ngomong. Dia bisa menyebut ujung dari sebuah kata. Misalnya ma'am, dia sebut aja ya. Atau apa misalnya mama, dia nyebut ma. Sehingga dia hanya bisa nyebut satu kata. Nanti tambah 2 suku, satu kata, 1 suku kata, 2 suku kata. Bicara ini terakhir. Sampai dia bisa bicara R itu terakhir. Di usia 3-4 tahun baru bisa cetok R. Terakhir tapi dosanya paling akeh. Allah taruh kemampuan manusia untuk bisa bicara itu di paling akhir,
tapi Allah jadikan ini sebagai sumber maksiat paling besar. Baik, demikianlah pesan yang disampaikan oleh Abu Darda, ta'allamus sumta kama tata'allamunal kalam. Belajarlah untuk diam sebagaimana kalian belajar untuk bicara. Nah, kemudian fudulun nadhar, berikutnya adalah melihat. Ada banyak yang nggak penting untuk kita lihat. Kalau Anda misalnya masuk ke sebuah ruangan yang penuh dengan hiasan, kira-kira gimana Pak matanya? Keliling di mana-mana, lihat ini, masya Allah, dilihatin semua, gitu ya, sampai yang detail-detail dilihatin. Maka di antara bentuk meninggalkan yang tidak penting adalah meninggalkan melihat yang tidak penting. Sekarang coba kita mengukur melihat positif, negatif. Ya, kita melihat yang positif, melihat yang berpahala. Melihat yang berpahala itu contohnya melihat apa, Pak? Melihat istri. Nyawa bojone mau berpahala. Apa melihat yang berpahala? Al-Quran, misalnya. Baik. Terus apa lagi? Buku ilmu, ya, melihat buku ilmiah. Kan butuh melihat ya, baca. Terus apa lagi? Ya. Kajian. Kajian itu yang dilihat apa? Itu penting ya. Sahabat itu ketika kajian dengan Nabi SAW ada yang nggak berani ngangkat kepala. Ya. Jadi nunduk. Haibatan lahu, karena merasa malu di hadapan Rasulullah SAW. Merasa menjaga wibawa Nabi SAW sampai nggak berani lihat Rasulullah SAW. Ya, mungkin dua ini melihat berpahala, gitu. Kemudian ada nggak yang mungkin bisa ditambahkan yang lain? Ada melihat yang mubah. Contohnya lihat apa? Lihat yang dibutuhkan. Lihat yang dibutuhkan. Lihat yang dibutuhkan, misalnya apa? Lihat jalan, lihat makanan, lihat orang yang ada di depan yang butuh kita berinteraksi dengan dia. Seperti ini, lihat yang sifatnya mubah. Baik. Kemudian yang negatif, berarti ada melihat yang tidak dibutuhkan. Contohnya, melihat ornamen-ornamen misalnya. Dilihatin semua. Itu tidak dibutuhkan. Ini contoh adab yang diajarkan Nabi SAW. Di surat An-Najm, ketika Rasulullah SAW, di surat An-Najm Allah bercerita tentang bagaimana Nabi SAW Isra Mi'raj, terutama Mi'raj. Ketika Nabi SAW Mi'raj, Allah ceritakan, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Sungguh, beliau melihat Jibril di kesempatan yang lain. Inda sidratil muntaha, di sidratul muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di sana ada surga al-ma'wa. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ketika pohon bidara itu diliputi dengan aneka warna yang luar biasa. Tapi Nabi SAW, ma zaghal basar wa ma tagha. Pandangan mata beliau tidak jelalatan dan tidak melebihi batas. Sehingga beliau tidak tengok-tengok kanan kiri. Padahal ini kan di tempat yang tidak umumnya dikunjungi oleh manusia. Hanya beliau pertama yang datang ke situ. Artinya tempat itu tempat yang luar biasa. Tempat yang sangat indah. Berada di Sidratul Muntaha. Tapi Nabi SAW tidak jelalatan. Hingga para ulama mengatakan, Qala Ibnu Abbas mengatakan, ma dhahaba yaminan wala shimalan. Pandangan mata beliau tidak tengok kanan kiri, tidak jelalatan. Wa ma tagha ma jawaza ma umira bihi.
Dan pandangan mata beliau tidak melebihi dari yang diperintahkan. Yang diperintahkan cuma sampai di sini. Beliau tidak melebihi itu. Wa hadhihi sifatun azimatun fis sabati wat tha'ah. Fa innahu ma fa'ala illa ma umira bihi. Dan ini merupakan sifat yang mulia dalam masalah ketaatan dan istiqomah, karena Nabi SAW tidak pernah melakukan kecuali sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dan Rasulullah SAW melakukan adab semacam ini untuk mengajarkan kepada umatnya bagaimana ketika seseorang itu mengarahkan pandangan matanya. Baik. Nah, yang kayak gini kan kita kayaknya sulit ya. Sebab dominan yang kita buka apa? Ini. Kalau buka HP, setelah lihat sesuatu, tertarik untuk lihat yang lain nggak? Nah, klik sebelahnya. Scroll lagi. Oh, ini ada bagus lagi. Klik. Muter gitu terus. Gak rampung-rampung. Cuma nyekrol. Itu adalah fudulun nadhar. Memang orangnya diem. Artinya tidak bicara. Tapi matanya yang beraktivitas. Saat mata beraktivitas, mungkin nggak ada dosa di situ? Mungkin. Dengan dia melakukan scroll, dia nyekrol, ada dosa. Dosa lagi, terus seperti itu. Wal istima', demikian pula mendengar. Ada orang yang mendengar bermanfaat dan banyak yang mendengar tidak bermanfaat. Pendengaran itu bisa diarahkan nggak, Pak? Bisa. Sebagaimana pandangan itu bisa diarahkan. Sehingga misalnya dalam kajian seperti ini, Anda sedang mendengarkan ceramah. Di sebelah Anda ada orang yang sedang ngobrol, sedang gerendengi orang lain. Maka pendengaran ini Anda mau arahkan kemana? Ke depan atau ke samping? Itu bisa ternyata. Sehingga pendengaran itu seperti punya mata. Bisa mengarah kemana kita ingin perhatian. Anda sedang ngobrol dengan istri, misalnya, atau ibu-ibu sedang ngobrol dengan suaminya. Tiba-tiba ada corong bunyi dari masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita sedang ngobrol. Pendengaran kemana? Anda akan memilih mana yang lebih penting. Ngeruhokno yang mana? Corong. Padahal sedang diajak bicara oleh anaknya, atau oleh suaminya, atau oleh istrinya. Itulah pendengaran. Bisa diarahkan. Sehingga ini kuping tidak bergerak, tapi dia bisa milih mana yang akan saya dengarkan. Pernah ngalami gitu? Itulah bukti bahwa pendengaran punya mata. Nggih. Jadi dia bisa memilih mana yang akan saya tangkap. Ada juga orang misalnya sedang ngobrol sama temannya, kemudian ada musik ya, plus lagu-lagu. Dia bisa konsentrasi dengan temannya, bisa juga konsentrasi dengan lagu. Wah, kok lagu iki ya? Saya pernah punya pengalaman lomba karaoke nganggo lagu iki. Itulah pendengaran. Wal batash, menyentuh. Ada menyentuh yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Berjalan juga demikian. Termasuk mikir juga demikian. Ada mikir yang bermanfaat dan ada mikir yang tidak bermanfaat. Nah, ini semuanya perlu kita latih agar kita bisa menjadi orang yang Islamnya lebih berkualitas. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita masih berada di tema yang sama. Jangan sibuk ngurusi urusan orang lain, lebih fokus untuk ngurusi diri sendiri. Semoga itu akan membawa kita kepada keberkahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita berlatih diam, nggak ada pertanyaan. Walhamdulillah kita akhirnya. Ada yang mau disampaikan? Masya Allah, ini sulit untuk dibaca ya. Yang kebaca cuman Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sisanya agak susah ini. Bagaimana untuk apa ini? Pengembalian harta benda yang syubhat. Bagaimana untuk pengembalian harta benda yang syubhat? Lanjutannya saya kurang paham, atau apa ini kurang paham. Baik. Harta yang syubhat. Jika kita pernah mengambil harta yang syubhat,
bagaimana pengembaliannya. Jadi posisi harta yang haram itu ada yang didapatkan dengan cara dolim dan ada yang didapatkan dengan cara saling ridho. Dolim itu contohnya apa, Pak? Mencuri, korupsi, ngapusi, nipu, dan seterusnya. Semua harta yang kita dapatkan dengan cara dolim seperti ini, kalau kita mau tobat, wajib dikembalikan kepada pemilik. Wajib dikembalikan kepada pemilik. Kalau tidak, Pak, ya kalau tidak nanti pemiliknya nagih di akhirat. Tapi kan pemiliknya sudah lupa, sekarang lupa. Bisa diingatkan sama Allah. Karena pada hari kiamat, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Manusia itu mengingat semua yang pernah dia lakukan. Sehingga apapun yang dia lakukan dulu akan teringat kembali. Kalau sekarang kan banyak yang kita lupakan ya. Saya pernah ketemu dengan dokter spesialis syaraf. Lalu saya tanya, apa yang istimewa dari otak manusia? Kata beliau, lupa. Oh, Masya Allah. Jadi lupa itu sifat istimewa. Karena kalau manusia nggak punya kemampuan lupa, memorinya nggak hilang, kita cepat mati. Masalah kemarin, masalah dulu, numpuk, kebebanan masalah, mati. Tapi karena kita punya sifat lupa, memori-memori masalah dulu itu hilang, sehingga terasa lebih ringan. Ibarat sebuah kantong yang kalau tidak ada bagian yang bocor akan terisi terus sampai pecah gitu kan. Seperti perut kita ini ya, diisi, ada yang keluar nggak, Pak? Tiap hari. Nah, ada yang diisi, ada yang keluar, diisi, keluar lagi. Andai kan nggak ada yang keluar gimana? Apa? Ramuan. Andai kan tidak ada yang keluar, mati kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan ciptaan manusia dan makhluk hidup. Ada yang dimasukkan dan ada yang dikeluarkan. Baik. Oleh karena itu, dalam hal ini, ketika kita mendapatkan harta haram dari cara yang zalim, wajib dikembalikan. Yang kedua, mendapatkan harta haram dengan cara saling ridho. Contohnya riba. Terus apa lagi? Gharar. Nah, yang seperti ini jika dulu didapatkan sebelum tahu ilmu, boleh dimiliki. Misalnya, tahun 80-an dulu saya bekerja di lembaga ribawi. Sudah? Terus pensiun tahun 98 misalnya. Tapi dulu, Pak, saya nggak ngerti, Pak. Jadi dulu kerja di tempat seperti itu ya diyakini mubah, nggak ada masalah. Sekarang saya sudah pensiun. Ya sudah, alhamdulillah, yang dulu biarlah berlalu. Anda sudah berhak untuk memiliki apa yang dulu Anda dapatkan di masa sebelum tahu. Sekarang kalau sudah tahu, maka tidak boleh lagi melakukannya dan tidak boleh mengambil sisa-sisa riba. Ini sesuatu yang haram. Bagaimana kalau syubhat? Kalau syubhat, tidak mungkin syubhat itu bentuknya dolim. Ada nggak syubhat yang bentuknya dolim? Karena dolim itu jelas, mendolimi orang lain. Tapi kalau syubhat nggak jelas. Ini milik saya atau bukannya? Ini boleh atau bukan? Ini halal atau bukan? Itu syubhat. Jadi pertimbangan antara halal dan haram, dua-duanya ada di situ. Maka untuk syubhat, penyelesaiannya adalah sedekah. Anda silahkan sedekah kepada fakir miskin jika pernah membawa harta syubhat. Nah, yang berbahaya adalah yang sudah jelas haram dianggap syubhat. Itu banyak orang yang gitu, ini masih syubhat aja kok. Masih syubhat. Sudah jelas haram masih dianggap syubhat. Tujuannya apa? Biar bisa diambil. Padahal aslinya itu haram. Bagaimana hukum pembelian barang dengan cara pinjam uang di bank konven? Tidak boleh ya. Nanti jadinya kena riba. Bagaimana solusi jika membutuhkan barang atau uang dalam jumlah besar dan mendesak tetapi tidak bersedia secara cash? Biasanya mengangsur. Kalau Anda misalnya butuh kendaraan, saya mendesak untuk butuh kendaraan. Tapi saya kalau diminta untuk beli tunai nggak sanggup. Saya pengennya kredit. Boleh nggak, Pak? Boleh, tapi Anda kredit dari orang yang memilikinya langsung.
Misalnya si A pemilik motor. Wahai A, motormu saya beli kredit boleh nggak? Iya silahkan. Berapa lama? 5 tahun. Baik, nanti kamu cicilannya per bulan sekian. Siap. Nah, transaksi ini namanya jual beli bitaksid, jual beli kredit, hukumnya boleh. Sehingga pembayarannya tertunda. Tapi langsung ke pemilik motor atau pemilik kendaraan. Namun kalau tidak langsung lewat pihak ketiga, ada penjual, ada pembeli, ada pihak ketiga, bank. Ada penjual, ada pembeli, ada bank. Penjual kan pemilik barang, pembeli yang butuh barang. Transaksi seperti ini normal. Makanya jadi pertanyaan, bang, kamu kenapa ada di sini? Loh, saya juga butuh duit. Nah, kamu menjual apa? Oh, saya tidak jualan. Nah, terus saya akan memenuhi kebutuhan kamu ketika kamu beli motor gak punya duit. Maka saya datang untuk menolong kamu. Karena kamu kan mau beli, gak punya duit. Saya tolong dengan memberikan pinjaman ke kamu. Berarti bank ini baik hati nggak? Baik hati. Kenapa? Dia datang untuk menolong orang yang mau beli tapi nggak punya uang. Berarti dia adalah bank yang baik hati. Sayangnya, nulung karo mendung. Nulungnya bagus, mentungnya ya nggak bagus. Kok bisa Pak mentung? Lah dia minta riba. Sehingga butuh utang berapa? 30 juta. Ya ini 30 juta. Tapi nanti balik 35 juta. 5 juta itu apa? Pentungannya. Dan itu riba. Maka kalau Anda transaksi tanpa menghadirkan ini, silahkan. Mau tunai, mau kredit boleh. Sehingga di sini misalnya motor diserahkan secara tunai. Motor diserahkan secara tunai. Ini motor. Tapi pembeli bayarnya secara kredit. Nah, dicicil ke penjual. Cicilan. Boleh seperti ini. Sehingga tidak melibatkan bank. Wallahu a'lam. Pilih diam atau menasihati apabila ada yang berbuat maksiat. Sudah ada perintah dari Nabi SAW. Pilihnya apa Pak? Nasihati. Kalau ada orang yang berbuat maksiat, beliau perintahkan fal yughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisani. Ubahlah dengan tangannya, kalau nggak bisa dengan lisannya. Nah, mengubah dengan lisan bentuknya apa? Memberi nasihat. Cuman ya berat. Apalagi orang Jogja. Belangkon Jogja gimana? Mendol belakang. Maka saat melihat orang melakukan penyimpangan, mereka lebih senang ngomong ning buri daripada ning ngarepe. Sehingga kalau bicara langsung dengan yang bersangkutan nggak berani. Beraninya di belakang. Padahal Allah ciptakan mulut kita ada di depan agar kita bicara di depan, bukan di belakang. Wallahu a'lam. Karena itu kalau bisa diingatkan, ingatkan. Tapi kalau nggak bisa, ya diapain? Didoakan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.